Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, Suaranya siapa? Kecil. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam Suaranya warahmatullahi siapa? wabarakatuh. Gak tahu. Ini tadi suara saya jelas kan Kak ya? Ya, ini suara saya gimana? Kedengeran? Dengar kok Kak, dengar jelas kok Kak, jelas. Jelas Kak. Oke. Nah, itu suara yang kecil siapa itu? Gak tahu, mungkin dari sinyal di sana kali Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pada malam hari ini patutlah, ya mestinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas apa yang kita lakukan. Ya, pada malam hari ini ya salah satunya yaitu adalah mengikuti majelis ilmu. Ini tidak semua orang mampu untuk mengikutinya. Ya. Karena kalau kita pikirkan ya untuk kita itu belajar ilmu, untuk kita itu menuntut ilmu, itu di zaman sekarang itu mudah teman-teman. Gitu. Kita diberikan kemudahan untuk mencari ilmu, ya untuk mendapatkan ilmu. Tidak seperti para ulama di zaman dahulu, ya yang dimana ada beberapa ulama itu ketika ingin mendapatkan ilmu, ya beliau ataupun mereka itu harus menempuh jalan berkilo-kilometer terlebih dahulu. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan salah satu, ya hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ada beberapa ulama yang mereka itu rela untuk menjual, ya menjual, kalau nggak salah menjual apa ya? Menjual rumah kalau nggak salah. Ada juga yang sampai kakinya itu diamputasi, ya karena salah seorang ulama tersebut ya, si ulama tersebut itu menempuh jalan berkilo-kilometer untuk mencari ilmu, ya sampai ulama tersebut itu melewati suatu tempat yang keadaannya itu mungkin suhunya itu dingin. Ya teman-teman tahu lah, ya ketika mungkin ada seorang itu di dalam perjalanan, ya lantas ternyata ketika di tengah perjalanan itu yang dia itu menemukan sesuatu kondisi, sesuatu cuaca yang dari awal mungkin belum tergambarkan. Oh ini di sini nggak musim hujan, oh di sini nggak musim dingin. Tetapi ketika di tengah perjalanan ternyata mendapati musim dingin. Nah itu banyak tuh beberapa ulama yang sampai diamputasi teman-teman. Bahkan ada salah seorang ulama juga yang dimana tidak memiliki jari, ya tidak memiliki jari. Lantas ulama tersebut itu menulis itu menggunakan kedua telapak tangan. Ya, bayangin teman-teman, menulis menggunakan kedua telapak tangan, yang dimana kertasnya itu ditaruh di atas tanah, terus ditulis menggunakan kedua telapak tangan. Dalam satu hari, beliau itu bisa menulis sebanyak 50 lembar. Ya, Masya Allah. Jadi, kalau kita lihat, ya keadaan dulu, ya keadaan para ulama-ulama salaf terdahulu, ya dengan kita di zaman sekarang dalam mencari ilmu itu sangat berbeda teman-teman. Makanya salah satu hal yang harus kita syukuri, salah satunya kita masih diberikan nikmat keimanan. Karena banyak orang yang mereka itu mampu, mereka itu punya duit, mereka itu punya usia, mereka itu punya waktu, tetapi mereka itu tidak mau menggunakan waktunya untuk belajar. Bahkan sekarang banyak teman-teman, jangan jauh-jauh lah. Ya, jangan jauh-jauh, mungkin kita banyak menemukan ada teman kita yang di pondok pesantren, dia sama orang tuanya, mungkin orang tuanya masih mampu untuk membiayai dia di pondok. Ya, kalau kata orang mahal, padahal kalau kita direng-rengin, dihitung-hitung, itu lebih mahal nyekolahnya anak di luar daripada di pondok. Karena di luar tuh banyak kebutuhannya, dari pulsa, paket, bensin, uang jajan. Ya. Sedangkan kalau di pondok, kita kasih cuma uang makan sama uang jajan, selesai, rampung. Gitu. Makanya ternyata banyak orang yang diberikan kesempatan tetapi tidak dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya. Sedangkan banyak dari sebagian kita yang mungkin memiliki keterbatasan, mungkin HP-nya udah jelek, ya HP-nya udah jadul, tapi semangat dalam mencari ilmu itu sangat tinggi. Mungkin uangnya terbatas, tapi dia dalam mencari ilmu itu sangatlah tinggi. Mungkin banyak teman-teman kita di luar sana, kitabnya banyak di mana-mana, tetapi tidak dibaca. Ya ini nasihat bagi diri aku pribadi juga. Ya sedangkan ada beberapa orang yang mereka itu ternyata di dalam kesulitannya, mereka itu mampu ataupun semangatnya itu lebih tinggi daripada kita. Ya, jadi nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Karena tidak semua orang muslim yaitu memiliki iman ataupun kesadaran dalam melakukan amal ibadah. Ya, dan tidak lupa juga salawat serta salam marilah kita junjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa zaman ya dari zaman jahiliyah hingga zaman akhirnya. Ya teman-teman, tentang kematian. Ya pada malam hari ini kita akan membahas tema yang berjudul taat ya sebelum wafat. Ya kalau nggak salah seperti itu, taat sebelum wafat. Yang dimana kita tahu ya ketaatan yang dimaksud dengan ketaatan itu ketika kita mengikuti, ya ketika kita mentaati, ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya itu disebut dengan taat. Nah, dan kita ketahui bahwasanya kematian, ya wafatnya seseorang itu nggak ada yang tahu. Yang namanya kematian itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal kondisi. Mau dia mungkin lagi di masjid, mau dia mungkin lagi sholat, mau dia mungkin lagi baca Quran, mau dia mungkin lagi tidur, mau mungkin dia tuh lagi main di tempat mungkin bersama teman-temannya. Ya. Makanya penting teman-teman, kita itu untuk menjaga ketaatan ya selama kita masih hidup. Karena mungkin teman-teman pernah mendengar ya, matinya seseorang, meninggalnya seseorang itu tergantung dengan amalan ataupun kebiasaan amalan yang biasa dia lakukan. Kalau orang itu rajin ibadah, insya Allah matinya dalam keadaan ibadah juga. Karena teman-teman, bagaimana ya seseorang itu dilihat, ya bagaimana seseorang itu mungkin apa ya bisa dikatakan dinilai. Ya, dinilai penilaian seseorang itu pada saat kapan? Pada saat penutupan ataupun akhir. Makanya kita mungkin menemukan banyak kisah. Ya, kisah ada seorang dulu itu mujahid perang. Seorang mujahid ya di mana beliau itu hafiz Quran yang bernama Abdah bin Abdurrahman. Ternyata ketika dia itu memerangi salah satu musuhnya pada saat itu, ya di mana musuhnya itu menaruh di benteng-bentengnya itu beberapa wanita. Ya, ternyata tergoda sampai mengajak wanita itu ataupun menanyakan wanita itu, bagaimana agar saya itu bisa menikahi dirimu? Kata wanita tersebut, kalau kamu ingin menikahi saya, maka kamu masuk ke dalam agama saya. Lantas apa? Ya tadi teman-teman, ya fitnah wanita itu besar. Sampai Abdah bin Abdurrahman ini seorang mujahid perang, seorang hafiz, ya hafiz 30 juz, murtad, ya pindah ke agama tadi, si perempuan yang ingin dinikahinya. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, teman-teman, ternyata orang-orang yang seperti itu saja, orang-orang yang mungkin dia seorang hafiz Quran, bahkan seorang mujahid. Ya, sekarang siapa yang berani berperang? Ya, orang sekarang kan mentalnya itu kurang. Ya, gayanya dibesar-besarin, tapi mentalnya kurang. Ya, orang zaman sekarang. Sekarang siapa orang yang mau berani untuk berjihad? Sedangkan ada kisah, ya seseorang yang dulu itu seorang mujahid, seorang hafiz Quran ternyata bisa tergoda. Berarti apa teman-teman? Berarti bahwasanya menjaga ketaatan itu tidaklah mudah. Ya menjaga keimanan kita itu tidaklah mudah. Orang yang hebat, orang yang dia itu seorang yang mungkin alim, bahkan seorang ustadz pun, ya belum tentu dia itu mampu untuk menjaga keimanan. Ya makanya kita nemuin kemarin itu dosen di mana? Di UIN ya? UIN atau mana itu? Yang ternyata berhubungan ya di satu di dalam ruangan itu dengan mahasiswinya. Ya sekarang itu banyak teman-teman perzinaan itu di mana-mana. Sampai mungkin yang aku lihat secara pandangan di masyarakat sekarang, hal
seperti itu hal sesuatu hal yang biasa. Kita nemuin berita, ya ada orang mungkin dibunuh, seorang perempuan dibunuh sama pacarnya, seorang perempuan bersetubuh dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tetapi kenapa bisa aku katakan banyak orang yang berpandangan ini sesuatu yang biasa? Karena sekarang masih banyak orang yang pacaran. Masih banyak yang pacaran di mana-mana. Seharusnya kalau dia itu menganggap perbuatan ini adalah perbuatan hal yang besar, perbuatan hal yang fatal, bukan sesuatu perbuatan yang kecil, bukan sesuatu perbuatan yang sepele, seharusnya mereka tidak pada pacaran. Ya. Jadi memang menjaga ketaatan di zaman sekarang itu sangatlah tidak semua orang itu mampu. Ya, bahkan sekarang bukan hanya orang-orang yang nggak pondok pesantren, banyak orang pondok pesantren, banyak orang-orang yang hafiz Quran ternyata terjerumus ya ke dalam kemaksiatan. Alhamdulillah zalik. Makanya teman-teman, kematian itu ya, kematian itu ketika kita ataupun orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian. Kenapa? Kenapa sih orang yang cerdas itu bukan orang yang jago matematika, bukan orang yang dia itu dapat nilai yang bagus, ya bukan mereka itu yang mendapatkan prestasi yang bagus. Kenapa? Kenapa orang dikatakan adalah orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mengingat kematian? Karena kebanyakan dari kita, karena kebanyakan dari manusia yang melakukan kemaksiatan, dia tidak ingat bahwasanya hidup itu sangat sementara. Dia lupa. Dia tidak perhatikan bahwasanya hidup dia itu sementara, hidup kita itu sementara. Dan kematian tidak tahu kapan datangnya, tidak tahu di mana tempatnya ketika seorang itu dicabut. Makanya orang yang mengingat kematian ataupun orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian. Contoh, ada orang dia itu memiliki kesempatan untuk berbuat maksiat. Karena kebanyakan ya orang-orang zaman sekarang itu melakukan kemaksiatan itu bukan karena diniatkan, tetapi karena kesempatan. Karena kesempatan. Makanya hati-hati teman-teman. Kalau ada cowok bilang, kita jalan ya berdua. Nah, kita jalan ya berdua. Kita pacarannya pacaran syar'i. Gak ada pacaran syar'i. Kita jalan berdua ya. Nanti kamu naik motor, aku nggak megang kamu nggak, tapi aku megang besi di belakang. Ya namanya suatu perbuatan itu nggak langsung besar teman-teman. Pasti ada tahapannya dulu. Ya. Begitupun juga seorang laki-laki. Ya. Kalau misalnya ada perempuan bilang, Kak, laki-laki itu baik kok. Laki-laki itu nggak pernah megang saya. Laki-laki itu mungkin nggak pernah nggak pernah minta ya saya itu untuk berbuat kemaksiatan. Itu salah satu taktik teman-teman. Karena ketika seseorang itu langsung ya bahasanya itu langsung diulti ya, langsung diulti itu berarti langsung tingkatnya itu paling besar ya. Misalnya kalau orang mencuri, ya dia itu kerja di suatu tempat kan nggak bisa dia itu langsung mencuri, langsung korupsi. Pasti ada tahapannya dulu nih. Dia berteman dengan si A, dia berteman dengan si B, dia berteman dengan si C. Nah, ketika nanti sudah akrab baru ya dia naik jabatan. Ya. Jadi kalau kita menganggap ya sesuatu perbuatan orang yang melakukan kemaksiatan dan kita katakan dia nggak berbuat kemaksiatan kok. Ya, ini kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Ya, makanya sampai detik ini pun aku pun juga sama takut, teman-teman. Ya, aku pun juga takut. Jadi caranya gimana? Caranya dengan kita tuh mencegah perbuatan tersebut. Ya. Jadi nggak ada orang itu contoh gini, contoh. Ada misal, ya aku ada salah satu orang yang mungkin misal dekat sama aku, ataupun aku kenal dengan orang tersebut. Lantas aku bilang gini, lantas orang tersebut itu dekat dengan temanku. Terus aku bilang gini ke temanku, dia itu dulu suka maling loh. Bukan dulu ya, dia itu tuh suka ngambil barang orang loh. Dia itu tuh suka menghina orang loh. Dia tuh suka mukul orang loh.
Kalau orang yang baru kenal pasti apa? Enggak kok, dia baik ke saya. Ini kesalahan besar. Contohnya permisalan seperti itu. Jadi orang-orang di zaman sekarang itu, orang yang ingin melakukan sesuatu kemaksiatan itu nggak langsung dia itu melakukan kemaksiatan yang besar, bertahap dulu. Dibuat nyaman dulu, dibuat dia itu suka dulu, dibuat si seseorang itu nggak mau kehilangan dulu. Nah, ketika sudah nyaman, ketika dia itu sudah takut kehilangan, baru ya laki-laki tersebut berbuat apa yang seharusnya tidak dilakukan. Makanya kadang inilah salah satu hal kenapa kita itu untuk mencari ilmu, kita itu untuk meningkatkan ilmu, kita itu untuk menanamkan ilmu di dalam diri kita itu nggak cukup hanya sesekali. Ya, orang sekarang ikut kajian akbar, orang sekarang ikut kajian seminar. Itu is okay, itu nggak apa-apa. Teman-teman mau ikut seminar di salah satu gedung bayar 100.000, teman-teman mau ikut kajian siapa, ya kajian akbar, itu nggak masalah. Tetapi teman-teman, ya ingat bahwasanya ilmu itu butuh bimbingan. Keimanan itu butuh dibimbing. Ketaatan itu butuh asupan, butuh dibimbing. Kalau teman-teman mungkin hanya mengandalkan kajian akbar aja, nggak cukup teman-teman. Ya, makanya sekarang banyak orang cerai itu di luar sana. Gara-gara apa? Gara-gara dia cuma belajar 1 bulan sekali. Ya, datang mungkin kalau di orang NU cuman maulid Nabi, misal. Ini yang orang NU biasanya kan kayak gitu. Ya, datang pas maulid Nabi rame, tapi sholat ke masjid lima waktu nggak kelihatan. Ya, ini banyak kita temukan seperti ini. Makanya teman-teman, orang yang taat, kita menemukan orang yang taat zaman sekarang itu sedikit. Kayak kemarin aku baru habis ngisi itu di salah satu komunitas ya di Masjid Kampus 1 tentang masalah adab dan akhlak. Apa perbedaan adab dan akhlak itu apa? Adab itu ketika dia itu melakukan kebaikan, ya karena adanya peraturan. Ya, karena ada peraturan apapun bisa dikatakan adab itu dilakukan ya ketika mungkin apa ya, seseorang yang melakukan perbuatan baik tetapi tidak secara murni. Contoh gini. Contoh ada orang dia itu suka berkata kasar. Dia itu biasa ngomong kasar di depan orang. Tapi ketika dia bertemu dengan salah seseorang, ya seseorang yang dia sukai, dia nggak berkata kasar. Ya. Jadi ketika dia berbuat baik, ya perbuatan baiknya itu tidak tertanam di dalam dirinya. Tetapi beda lagi dengan orang yang berakhlak. Ya, sesuatu akhlak itu kan nilai-nilai akhlak itu kan sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain. Kita nggak mengenal kita berbuat baik kepada A, ya terus berbuat jahat kepada B, enggak. Tapi semuanya kita berbuat baik. Ya. Makanya kalau kita melihat sifat seseorang itu hanya sebatas sifat dia kepada kita, itu nggak cukup teman-teman. Dia baik kok ke saya, enggak loh kata temannya, dia tuh sama orang tuanya kayak gini, sama orang tuanya galak banget jalik, sama adiknya tuh enggak suka ngasih, tapi kok sama kamu ngasih. Nah itu kita banyak nemuin orang kayak gitu teman-teman. Banyak kita menemukan orang yang baik itu banyak. Baiknya apa? Pencitraan. Ya. Makanya sebenarnya ya kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang berakhlak, maka kita melakukan kebaikan itu enggak hanya di depan orang tersebut. Ya, tetapi ketika kita lagi sendiri, ketika mungkin kita lagi enggak ada orang, kita tetap menjaga ketaatan kita. Itu makanya taat itu tidak semua orang itu mampu. Sekalipun orang yang soleh. Sekalipun mungkin seseorang kita lihat ini orang yang taat, ternyata di belakangnya seperti itu banyak teman-teman. Ya. Dan ternyata teman-teman, di dalam ketaatan, orang yang taat, orang yang beriman, teman-teman ketika ya Allah saya pengen menjadi orang yang taat, ya Allah saya pengen jadi orang yang taat, bukan berarti ketika kita melaksanakan, kita menjalani ketaatan kita, masalah itu nggak bakal ada, tetap masalah itu akan ada. Justru ya ketika orang semakin taat, masalahnya itu akan semakin dikasih betul. Ya. Jadi kalau misal kita misalnya ada orang
Ada orang tadinya nggak pakai kerudung, misal perempuan, tiba-tiba pakai kerudung. Ada orang mungkin tadinya nggak, orang dia itu apa ya? Orang dia itu misal pacaran, ya tiba-tiba dia nggak pacaran, pengen taat. Nah ternyata bukannya kalau misal gini ya, wah kok saya nggak pacaran, kok saya jadi nggak bisa curhat, kok saya nggak pacaran, kok saya jadi nggak ada yang nyemangatin, kok saya nggak pacaran, kok saya malah diceng-cengin sama teman saya, nggak punya pacar ya, padahal saya cantik, misal, padahal saya ganteng. Nah teman-teman, ya orang yang dia itu menjalani ketaatan, orang yang dia itu taat kepada perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang, ya semakin dia itu taat, semakin dia itu banyak mendapatkan masalah. Tetapi Allah memberikan apa? Memberikan pahala yang sangat besar. Ya, makanya ada salah satu hadis, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Ya, kalau kita ingin berbuat kebaikan, kita berbuat baik kepada orang lain, lantas kita ingin mendapatkan yang baik, itu salah teman-teman. Karena tadi dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Penjara berarti apa? Kalau kita tahu penjara itu mungkin banyak penderitaan. Ya, kita mungkin kalau kita melihat ataupun memaknai penjara itu mungkin banyak beberapa siksaan. Ya, penjara itu banyak mungkin ketidakenakan, ketidakbetahan, ketidaknyamanan. Itu penjara. Ya. Bahkan kalau kita melihat kan banyak tuh, ya napi-napi. Ya, orang baru masuk penjara ternyata digebukin sama napi-napi yang lama, sama penghuni yang lama. Ya, orang baru masuk penjara ternyata dibully sama orang-orang yang lama. Itu banyak. Ya, itu yang dimaksud dengan penjara. Jadi orang-orang yang mereka itu semakin taat, orang-orang yang mereka itu menjaga keimanan, itu pasti banyak cobaan. Laki-laki suka sama seorang perempuan. Ya, tapi perempuan sekarang kan pengennya pacaran. Tapi laki-laki tersebut gini, di dalam hatinya gini, saya nggak apa-apa. Ya, saya kehilangan orang. Saya tahu kok, ya, cara biar dia itu dekat dengan saya, cara biar dia itu nyaman dengan saya, dengan pacaran, saya tahu kok. Tapi saya lebih baik saya kehilangan orang tersebut daripada saya itu harus pacaran. Nah, itu laki-laki yang langka, edition limited. Ya, sekarang banyak teman-teman. Bahkan temanku sendiri juga seperti itu. Nah, kalau kita nggak pacaran, kita kehilangan orang. Ini yang salah. Karena kenapa? Kenyamanan itu bisa dibentuk. Jadi orang yang nggak pacaran bukan berarti dia itu nggak mampu untuk pacaran. Dan mereka itu mampu. Ya, dan mereka itu tahu pacaran itu bisa membuat kenyamanan. Makanya sekarang banyak kan laki-lakinya biasa, laki-lakinya mungkin suka marah, laki-lakinya mungkin suka ngelawan sama orang tuanya, kalau zalik. Ya, laki-lakinya itu mungkin gak suka sholat, laki-laki itu suka mukul, laki-laki itu suka deketin sama banyaknya perempuan di luar sana. Ya, tapi kenapa ceweknya itu masih suka sama si cowoknya? Karena tadi sudah terlanjur nyaman. Gitu. Ya, makanya memang ya di dalam pendekatan itu ada namanya kenyamanan. Tetapi ingat teman-teman, orang yang dia itu melihat ya kepada keberkahan, ya ataupun dia itu melihat memperhatikan keberkahan, ya saya nggak peduli lah. Ya intinya hidup saya itu berkah. Ya saya nggak peduli saya itu mungkin mendapatkan penderitaan, yang penting hidup saya itu berkah. Ya saya nggak peduli saya itu mendapatkan cacian sama orang lain, saya itu mendapatkan ejekan oleh orang lain, ya ataupun mungkin saya itu dipatahkan hatinya oleh seseorang, saya nggak peduli. Ya intinya ketika nanti saya mendapatkan pasangan, ketika nanti saya mendapatkan jodoh, Allah itu memberikan keberkahan itu. Ya, makanya teman-teman, ya orang yang dia itu menjaga ketaatan, dia itu rela untuk melepaskan apa yang dia cintai. Dia itu rela untuk melepaskan dunianya. Saya nggak peduli, saya lebih cinta sama Allah. Ya, kalau orang tersebut ingin pacaran, saya nggak mau. Lantas orang tersebut ternyata pergi dari saya nggak takut, karena saya punya Allah. Ya, dan Allah tahu. Ya, dan Allah pasti bakal memberikan balasan yang terbaik. Ya, dia pergi pasti bakal diberikan kok pengganti yang lebih baik. Intinya gitu. Ya, makanya teman-teman ada sekarang itu kalau orang melihat kenyamanan ya dengan seseorang itu pacaran itu salah. Ada kemarin itu cerita temanku.
dia itu punya ustadz. Ya, dia itu punya seorang ustadz, mungkin ustadz di pondok atau di daerah rumahnya. Ustadz yang ini ingin melamar seorang wanita. Jadi ustadz ini kalau nggak salah orang Lampung, perempuan ini orang Bekasi. Dari Lampung ke Bekasi naik apa? Motoran, teman-teman. Bayangin. Untuk menjemput jodoh. Ya, untuk menjemput apa? Untuk melamar seseorang wanita. Naik motor tuh. Dari Lampung ke Bekasi. Pada akhirnya sampai Bekasi apa? Pada akhirnya sampai Bekasi ditolak sama si perempuan tersebut. Ya, ditolak. Ya, karena tadi udah pasti ditolak. Karena ini orang siapa sih? Ya, mungkin saya kenal sama dia. Mungkin si perempuan itu juga tahu orang ini baik. Tapi tadi belum ada rasa nyaman. Kenapa? Nggak pernah pacaran mungkin. Tadi udah ditolak mentah-mentah nih. Pada akhirnya karena ustadz tersebut mungkin paham ya. Ya udahlah, gitu kan. Itu pilihan dia mungkin seperti itu. Pulang ustadznya, lantas beberapa waktu kemudian ditawarin sama temennya ataupun ustadz-ustadz yang lain kalau nggak salah. Ya dijodohin, bukan di apa ya, dikasih info lah, gitu perempuan gini. Akhirnya si ustadz ini nikah dengan si perempuan tersebut. Ternyata apa teman-teman? Ketika si laki-laki itu nikah dengan perempuan tersebut, perempuan yang tadi yang di Bekasi, yang dia jemput pakai motor di Lampung, ternyata ditolak. Perempuan itu nelpon. Ya, dia itu menyesali perbuatan, dia itu minta maaf, dan dia apa? Saya nggak apa-apa kok jadi istri yang kedua. Ya, jadi memang sekarang kacamata kita itu dibuat berbeda. Seseorang yang buruk terlihat baik, seseorang yang baik terlihat buruk. Ya, makanya ada salah satu hadis Syekhul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu dihiasin dengan sesuatu hal yang tidak kita sukain. Makanya orang-orang baik selain itu tuh itu kita nggak tertarik, teman-teman. Karena ditutupin. Dia terlalu polos, dia terlalu alim. Kita melihat orang baik, kita melihat perbuatan baik, kita ngeliat kajian, kita nggak tertarik. Karena nanti kalau saya ikut pengajian dikira ibu-ibu pengajian lagi, dikira saya dibilang ustazah lagi, dikira saya dibilang soalim lagi. Jadi sesuatu hal yang benar-benar itu sangat mungkin bermanfaat buat diri kita. Sesuatu hal yang mungkin hal ini sangat menguntungkan bagi diri kita. Ya, kita dibuat nggak menyukai. Seakan-akan nggak seru lah. Sedangkan ya tadi wa huffatin nar bisyahawat. Sedangkan neraka dihiasin dengan sesuatu hal yang mengandung syahwat, sesuatu yang kita sukain. Makanya kenapa banyak tadi ya cowoknya nggak sholat, cowoknya galak, cowoknya selingkuh, tapi masih aja disukain sama perempuan. Aneh nggak? Aneh. Kenapa? Udah terlanjur nyaman. Gara-gara apa? Gara-gara pacaran. Ya. Makanya teman-teman, kalau di dalam kehidupan kita itu tanpa ilmu, wah buta kita. Mata emang bisa melihat, tapi hati yang buta. Ya, hati yang buta. Bagaimana agar hati kita nggak buta? Bagaimana agar hati kita itu tidak salah dalam memilih sesuatu? Ya, dengan kita mempelajari ilmu. Ya, makanya kalau orang mau taat gimana? Orang mau taat tuh banyak belajar, banyak ikut kajian, biar tahu mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang salah. Ya, mana yang baik buat kita dan mana yang nggak baik buat kita. Ya. Itu kan orang sekarang kan mikirnya kan pada pendek-pendek. Orang sekarang itu mikirnya tuh nggak jangka panjang. Ya. Banyak orang yang memilih ataupun memikirkan sesuatu yang hanya sementara. Ya. Banyak orang-orang seperti itu sekarang. Makanya kalau hidup kita tanpa ilmu, orang itu akan buta. Ya. Contoh, kalau kita itu mau membeli durian, kita itu mau membeli buah. Kalau orang yang udah tahu, oh durian itu kalau matang kayak gini loh. Kalau orang yang nggak tahu, ini katanya baunya enak nih, katanya matang nih, dia nggak tahu ilmunya. Dia beli asal beli aja, pas dibelek ternyata bosok. Ya. Jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan
ilmu di dalam kehidupan. Orang yang dia menjalani kehidupan tanpa dasarnya ilmu, ya maka dia itu akan salah ya dalam memilih pilihan. Gitu. Makanya kematian itu bahkan ada salah satu hadis, teman-teman. Ada salah satu hadis itu. Jadi ketika itu Rasulullah SAW itu sedang berjalan ya dengan seorang sahabat melewati sebuah kuburan. Ya, yang dimana kuburan itu tuh masih segar. Kalau kita melihat mungkin di zaman sekarang masih ya, jazakallahu. Ya, kuburan kalau teman-teman kuburan masih baru. Itu kan kalau kuburan masih baru itu kan berarti masih ada gundukan tanah, ya. Masih ada gundukan tanah. Ya bisa dikatakan belum rata banget lah tanahnya. Jadi ketika Rasulullah SAW dengan sahabatnya itu melewati sebuah kuburan, itu ada 2 kuburan pada saat itu. Lantas ternyata Rasulullah itu mengetahui bahwasanya kedua kuburan ini sedang disiksa. Yang satu gara-gara air kencing, dan yang satu gara-gara mengadu domba. Ya teman-teman, kita ambil contoh air kencing. Ada orang sholat, ya, ada orang sholat, ya, dia sholat 5 waktu, ya, dia wudhu, ya, orang sholat itu kan kewajiban kita, ya, dia wudhu, ya, dia wudhu. Nah, wudhu ini kan sesuatu hal yang wajib ya, ya, sebelum orang itu melaksanakan sholat. Kalau nggak ada air berarti tayamum. Ya, aku minum dulu bentar ya. Nah ternyata ketika itu contoh terkait tadi ya, orang gara-gara air kencing. Ada di salah satu hadis ya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yaqulullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Ya, kata Rasulullah apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yaqulullahu salata ahadikum, tidaklah diterima ya salat seseorang ya idza ahdatha hatta yatawaddoa, ya sampai ya tadi dia itu membersihkan hadas ya. Nah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Ya, idza ahdatha hatta yatawaddoa. Jadi tidaklah diterima salat seseorang ya sampai hadasnya itu ya, sampai dia itu tadi memiliki hadas, ya entah dia itu mungkin buang air kecil, dia buang air besar, sampai dia itu berwudu, ataupun bisa dikatakan berarti hadas kecil ya, gitu. Sampai dia itu berwudu. Kalau orang-orang dia itu mungkin tadi ya, dia itu berwudu, ya. Jadi orang sholat, sebelum sholat berwudu, ya bersuci dulu, sebelum bersuci dia itu kan membersihkan hadas. Nah ketika ternyata dalam membersihkan hadas ini nggak bersih, ini bakal imbas ke step berikutnya. Nah sekarang banyak ya, kayak mungkin WC di beberapa kamar mandi itu yang mungkin toilet yang berdiri. Sebenarnya aku pun juga kurang setuju. Ya minimal walaupun mereka itu mau berdiri, disiapin lah ya beberapa WC yang ada embernya. Sekarang banyak kan beberapa masjid itu yang mengedepankan teknologi. Oh, saya nggak apa-apa, saya itu bangun masjid, ya, bangun masjid dengan modern, ya dengan WC pakai semprotan. Coba teman-teman buang air besar, ya, teman-teman buang air kecil, itu nggak ada gayung, nggak ada keran, cuman ada semprotan doang. Semprotan itu kan kenceng, ya, debit airnya itu kan kenceng kan. Kalau nyiprat gimana kira-kira? Kalau nyiprat gimana? Beda sama air. Kalau kita membersihkan pakai gayung, disiduk, terus kita siram, itu kan air itu mengalir. Ya, itu lebih bersih. Makanya kalau orang jangankan dalam kehidupan, ya orang dalam beribadah saja nggak tahu ilmunya, maka tadi, ya dia hadasnya nggak bersih, ya walaupun dia sudah berwudu, walaupun dia itu sholat tadi teman-teman, gara-gara hadas itu masih bisa disiksa teman-teman, gitu. Makanya kita ambil contoh tadi, orang yang dia itu sedang disiksa di dalam kuburan. Salah satu gara-gara kencing. Yang kedua gara-gara apa? Gara-gara mengadu domba.
biasa. Ya, hal ini biasa, saya cuma hanya bercanda doang kok dengan teman saya. Tetapi bercandanya itu sampai membuat orang itu sakit hati. Ya. Sekarang teman-teman, bagaimana kita itu bisa menilai ilmu seseorang? Bukan dia itu sering ikut kajian itu nggak cukup. Ya, bukan berarti udahlah saya nggak ikut kajian nggak apa-apa, yang penting anak saya bagus, enggak. Tapi ikut kajian itu nggak cukup. Ya, orang yang benar-benar ilmunya matang itu ketika apa? Orang yang benar-benar ilmunya matang ketika dia bisa mengamalkan, menerapkan ilmu yang dia dapatkan di dalam ilmu yang pernah dia dapatkan, ilmu yang pernah dia ikut kajiannya, ya di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, kita tuh dalam menjaga lisan itu harus apa ya? Harus memperhatikan. Kita itu di dalam berkata itu harus bisa dijaga omongan kita, jangan sampai perkataan kita ini menyakiti hati orang lain. Ya, jadi ini teman-teman, ternyata kalau kita mengingat akan kematian, ya ternyata banyak orang-orang ya, yang dia itu mengingat dunianya, ya yang dia itu mengingat dunianya, yang dia itu mengejar dunia sampai dia itu lupa akan akhirat ataupun lupa akan kematian. Allah Muzari. Makanya kemarin aku balik ke Serang, ya kota Serang, itu ada salah seorang almarhum lah, uaku itu meninggal. Uaku itu punya kebun gede, ya kebun gede, rumahnya gede, punya mobil, ya punya gamis, ya gamis harganya mungkin 400-an. Tapi ketika meninggal dunia, kata ibu apa? Ketika meninggal dunia, dimakamnya di mana? Di kebunnya? Enggak. Dimakamnya di mana? Di rumahnya? Enggak. Ya, dimakamnya di mana? Dimakaminya itu di pemakaman. Ya, dimakaminya itu di pemakaman, bayangin. Ya, dimakaminya itu di pemakaman. Ya mungkin ukurannya cuman, kalau kita tahu ya, kalau nggak salah itu cuma 1 kali 2 meter. Dimakamin di pemakaman umum, bukan di kebunnya dia, bukan di rumahnya dia, bukan. Makanya teman-teman, ya dalam perkara ini, ya dalam perkara masalah kematian, ya kalau orang tahu dia itu bakal mati, dia itu nggak bakal bela-belain untuk mengajar dunia sampai melupakan akhirat. Sekarang kan banyak teman-teman, ya aku jujur teman-teman. Sekarang mungkin banyak ya beberapa orang-orang di sekitar kita, yang taruh kita dulu. Ya, banyak orang-orang di sekitar kita yang dia itu rela untuk mendapatkan suatu pekerjaan dengan dia itu menyogok, dengan dia itu membayar mungkin 100 juta, 200 juta. Mungkin kita nggak asing lah mendengar perkara-perkara seperti ini. Ya, ngasih 100 juta, nyogok 200 juta, hanya untuk apa? Mendapatkan posisi, mendapatkan pekerjaan. Nah, kita banyak menemukan hal seperti itu. Padahal kalau kita kalkulasiin, di pendapatan ketika kerja berapa paling dapatnya? Ya, apakah satu bulan 10 juta? Apakah 1 bulan 20 juta? Ya paling UMR seberapa? 3 juta, 2 juta, 4 juta. Tapi kenapa dia itu rela untuk menyogok ketika di awal agar itu keterima di salah satu tempat kerja? Ya, nggak mungkin orang itu nggak ada tujuan. Ya, nggak mungkin. Makanya sekarang banyak kan, ada orang mungkin gajinya seberapa, gajinya tuh mungkin nggak banyak, tapi kok bisa ngasih ke pasangannya ya barang-barang mewah, ya ngasih ke pasangannya sesuatu hal yang mungkin mahal. Ya, kalau perempuan yang nggak berpikir pasti apa? Wah, dia ngasih saya ini ya, bucket harganya 2 juta, dia ngasih saya tas harganya mahal. Ya, tapi kalau orang-orang yang berpikir, saya apa yang saya banggain, dia ngasih dari duit apa? Ya duit haram apa duit halal? Jadi memang sekarang itu banyak orang yang tertipu. Ya, kalau orang dia itu paham agama, ya dia itu nggak bakal tertarik dengan pemberian orang lain. Ya aku pun juga sama kayak gitu. Ya, yang aku perhatikan apa? Ya dia mau ngasih duit aku gede kayak, dia mau ngasih sesuatu yang mewah kayak misalnya tetangga. Ya ternyata kerjanya di kerjaan yang mungkin sudah kelihatan ada sisi negatifnya. Kadang aku suka hati-hati teman-teman. Ya bahkan kalau mungkin di Jakarta itu kan aku emang kawasan NU. Ya biasa kadang ada orang tahlilan di
dan sebagainya. Kadang aku mikir-mikir, ini nasi orangnya kerja apa ya? Ya, kok kerjanya mungkin membuat apa ya? Nasinya tuh enggak apa ya? Nasinya tuh enggak apa ya? Enggak haram, tapi tadi hasil dari membeli nasi tersebut, gitu, keberkahannya. Ya makanya kadang aku pun suka berhati-hati. Sedangkan kita melihat sekarang berapa banyak orang-orang yang menyukai lawan jenisnya gara-gara dikasih pemberian yang sangat mahal tanpa dia memperhatikan ini duit dari mana. Ya bukan berarti kita memperbolehkan pacaran, tetap pacaran itu nggak boleh. Tapi sekarang banyak orang yang tertipu. Ya. Maka dari itu kan banyak orang ternyata setelah menikah kehidupannya nggak berkah karena tadi dibangun dengan sesuatu hal yang Allah larang, gitu. Makanya teman-teman, hidup itu hanya sementara. Berapa banyak sekarang orang-orang yang menyesal, ya, orang-orang yang tidak memperhatikan agama, ya, orang-orang yang tidak memprioritaskan agama sampai dia itu menyesal karena yang dia pilih itu ternyata bukan sesuatu yang abadi. Ya, dia milih laki-laki yang kaya, misal, ya, ternyata dari kekayaannya dia nggak mikir, pokoknya saya suka lah sama laki-laki yang kaya, saya suka sama laki-laki yang perhatian ke saya. Ya ternyata ketika setelah menikah dengan kaya rayanya dia, ya dia bisa bermain dengan perempuan lain. Ya, dengan jabatan dia bisa bermain dengan perempuan lain dan itu nggak cukup. Ya, makanya di sini teman-teman, kalau orang yang mengingat kematian di dalam kehidupannya, dia akan memikirkan jangka waktu yang sangat panjang. Kayak contoh utang, saya punya utang sama si A. Ya, sedangkan saya tahu, ya mati itu nggak tahu saya itu kapan. Kalau dia itu tahu teman-teman, kematian itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dia itu takut untuk berhutang. Kalau sekarang apa? Orang gampang. Intinya saya beli iPhone. Intinya saya bisa buat itu nyaman sama saya. Udah ngutangnya dulu. Ya intinya saya dapat dia. Ya intinya saya bisa kebeli apa yang saya mau. Biar terlihat keren. Kalau orang yang tahu akan kematian, dia akan berpikir, saya kalau ngutang, nanti saya mati siapa yang mau bayar? Ya, itu teman-teman. Makanya teman-teman sekarang banyak kan orang-orang apa? Orang-orang yang dia itu tidak mengenal agama, dia itu terlilit dengan utang. Ya, terlilit sama utang teman-teman. Mungkin dia duitnya banyak, ya, tapi setelah menikah ternyata utangnya di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Ya, tanpa kepentingan sangat perlu. Ya. Makanya kalau sekarang kita itu hidup tanpa agama, kita itu hidup tanpa mempelajari ilmu, kita itu hidup nggak pernah ikut kajian, kita tuh jangan ikut kajian, hidup kita akan kacau, akan berantakan. Ya, akan berantakan. Andai kan gini ya, kalau kita itu ingin membangun suatu gedung, ya pasti kita kan akan mempelajari dulu nih. Ataupun kita ingin membeli mobil, pasti kita harus mempelajari dulu. Oh, spek mobil yang bagus itu kayak gimana sih? Ya, yang diesel apa yang bensin? Ya, yang solar apa yang bensin? Oh, mobil yang bagus itu serinya kayak gimana? Oh, tahunnya seberapa? Oh, mesinnya dicek dulu. Itu orang untuk membeli mobil, ya di mana mobil itu nggak bakal bertahan lama, mungkin 5 tahun ganti. Ya, mobil mungkin nanti dijual. Dalam membeli mobil saja, kalau kita mau mendapatkan mobil yang bagus, walaupun itu nggak bertahan lama ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun, kita aja harus butuh belajar, harus tahu ilmunya. Lah ini orang milih pasangan, ya, orang milih pasangan hidup hanya sekedar rasa nyaman. Rasa nyaman itu bakal hilang, ya, rasa nyaman itu bakal hilang. Ya makanya teman-teman, kalau kita ingat kematian, sama seperti kita memilih pasangan juga. Kalau kita mengingat kematian, kita bakal mikir, ya saya pengen hidup ini gak sia-sia, walaupun mungkin dulu saya memiliki masa lalu yang kelam, ya walaupun mungkin saya tuh gak pernah mondok di pondok pesantren, tapi saya pengen punya anak yang soleh, saya pengen punya anak soleh. Makanya di dalam salah satu hadis apa? Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma ijtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat. Bukan. Idza matan insanu in qata'an wa amaruhu illa min thalathatin. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Kata Rasulullah apa? Setiap manusia yang meninggal dunia, yaitu akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Ya, amal jariah, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ya, kalau orang memikirkan, saya itu nggak bakal bertahan lama. Ya, saya itu nggak bakal bertahan lama.
pasti apa? Orang bakal rajin tuh sedekah. Orang bakal rajin tuh nyumbang ke masjid-masjid, ke pondok pesantren, ke anak yatim. Ya, orang pasti bakal dia itu belajar banyak ilmu. Agar apa? Agar dia bisa mengajarkan ke orang lain. Karena ketika kita mengajarkan ke orang lain, lantas orang lain itu mengajar kepada orang lain lagi, itu akan menjadi amal jariah. Selama itu masih dimanfaatkan. Terus yang terakhir apa? Anak soleh yang mendoakan. Ya Allah, hidup saya yang bakal lama ya Allah. Saya pengen memiliki anak yang soleh. Makanya apa? Kalau kamu ingin memiliki anak yang soleh dan soleha, kamu bisa bentuk, kamu bisa tentukan sebelum kamu itu menikah. Dengan cara memilih pasangan yang baik. Saya pengen anak hafiz Quran. Yang bisa perempuan. Cari ya laki-laki yang suka baca Quran. Saya pengen punya anak yang rajin sholat ke masjid. Cari orang laki-laki yang rajin sholat ke masjid. Sekarang kan banyak kayak gitu. Dia nggak apa-apa. Ya, dia nggak apa-apa, dia nggak sholat, katanya dia mau berubah. Nggak semudah itu untuk merubah seseorang. Ya, ingat, omongan gampang, saya pengen berubah. Ya, banyak kok teman-temanku, jangan kamu mau pengen berubah. Banyak teman-temanku mungkin. Ya, ada beberapa, misal pengen ikut kajian dong. Misal aku ngisi di mana, di kampus. Nanti ikut kajian, datang ya? Ngomong dia mah gampang. Pas datang mana? Nggak ada orangnya. Pas datang mana? Nggak datang. Ya, jadi ngomong itu gampang. Saya nanti gampang lah berubah. Tapi seiring berjalan waktu, mungkin awal-awal masih sholat. Tapi kesananya beberapa bulan udah belas, nggak sholat sama sekali. Ya buru-buru ke masjid, buru-buru nggak ke masjid. Ya buru-buru nggak ke masjid, nggak sholat sama sekali. Ya. Makanya kita lihat teman-teman, ya ini sekedar ilmu aja. Jadi teman-teman di sini apa yang aku sampaikan teman-teman catat, gitu teman-teman pahamin. Ya karena nanti yang rugi itu teman-teman sendiri. Apakah ketika teman-teman itu salah memilih? Apakah teman-teman itu ketika tidak taat, teman-teman melakukan kemaksiatan, ya rugi aku enggak rugi. Ya, aku bukan siapa-siapa kalian. Ya, tetapi yang rugi itu teman-teman sendiri. Makanya di sini aku kasih tahu, ya teman-teman itu enggak rugi. Karena banyak orang-orang yang rugi di luar sana, banyak orang-orang yang sudah menyesal ketika sudah meninggal dunia. Makanya kalau kita aja pengen punya anak hafiz Quran, pengen punya anak di pondok, pengen punya anak rajin sholat, lah pasangannya aja nggak suka sholat, gimana anaknya mau sholat? Gitu. Makanya sekarang banyak rumah tangga apa? Jangankan orang tuanya itu ngurusin anak, kadang sama pasangan aja masih berantem. Jangankan orang tuanya itu ngedidik anaknya buat sholat, kadang pasangannya juga nggak suka sholat. Ya. Jangan orang tuanya itu ngelarang anaknya buat pacaran, kadang pasangannya itu suka selingkuh. Makanya kalau orang paham agama, dia akan melihat orang yang paham agama dalam segi agama. Teman-teman mau, ya kak saya bukan anak pondok kak saya bukan orang yang alim, kak saya bukan ustadz, saya bukan ustazah. Itu bukan berarti teman-teman. Nah terus gimana kalau teman-teman bukan orang yang bagus, teman-teman milih orang yang gak suka sholat? Enggak juga, pilih yang sebaik-baiknya agar bisa apa? Membimbing diri kita. Gitu. Jadi teman-teman, kalau kita mengetahui kematian, sebenarnya kita itu bakal bisa memilih mana perbuatan yang akan bertahan lama dan mana perbuatan yang sementara. Sekarang boro-boro ya orang mau sampai surga, orang mau sehidup semati, orang mau sampai sesurga bersama dengan pasangannya. Orang sekarang aja baru sebulan udah cerai, orang baru setahun udah cerai. Beberapa tidak memprioritaskan agama. Ya. Ya jadi ini teman-teman. Ya mungkin harus kita perhatikan. Ya ternyata kalau kita mengingat kematian di dalam kehidupan kita itu menjaga ketaatan, maka kita akan diberikan seseorang yang lebih baik. Maka kita akan diberikan teman-teman yang lebih baik. Maka kita akan diberikan ya sesuatu semangat dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mempelajari ilmu. Makanya ada di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Ya, man salaka tariqan, ataupun ada satu lagi apa? Pokoknya gini, hadisnya gini. Waman ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, ya Allah saya pengen baik ya Allah, dia berusaha untuk menjadi baik. Saya pengen mencari pasangan yang baik ya Allah,
Ya, dia berusaha untuk menjadi baik karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena seseorang tersebut. Maka Allah akan membantu orang tersebut untuk menjadi orang yang baik. Ya. Kadang memang hidup tanpa ilmu itu seperti itu, akan tersesat. Ya. Jadi bukan hanya orang yang tersesat itu orang nyari rumah temennya terus nggak pakai map, bukan hanya itu. Kalau dia tersesat, ya dia nyari rumah temennya nggak ada map, dia tersesat pada saat itu. Ya pada saat itu dia masih bisa balik lagi. Ya, tapi kalau orang sudah salah dalam memilih jalan, dia akan menyesal seumur hidup. Ya, dia sudah salah, dia sudah pacaran, lantas dia mau tobat, ternyata laki-lakinya itu nggak mau diputusin, padahal laki-laki itu dekat sama perempuan lain. Padahal apa? Laki-lakinya salah, laki-lakinya dekat dengan perempuan, laki-lakinya galak, suka mukul, ceweknya pengen putus, ternyata cowoknya nggak terima. Ya sekarang banyak kayak gitu, cowoknya nggak terima, sampai akhirnya apa? Cowoknya itu ngebunuh pasangnya sendiri, naudzubillah zalik. Sampai akhirnya apa tadi? Ya entah orang tuanya dicelakain lah, ya entah mungkin di belakang itu disantet lah, itu banyak. Makanya ingat teman-teman, ya dengan kita itu mengingat kematian, maka kita bisa akan memilih sesuatu hal yang mana itu buruk dan mana yang baik. Jadi jangan buka celah lah, ya jangan buka celah. Ya sama kayak orang utang itu ke kita, baik gak? Baik dia. Wah saya yakin ini orang pasti bakal gantiin. Jadi sekarang banyak orang itu yang susah, yang memiliki akhlak itu susah. Dia baik ke saya nih, wah pasti bakal digantiin utangnya. Tapi pas sudah minjem, kita nagih, digantiin enggak digantiin, plus. Ya bahkan tadinya kita teman malah jadi musuh. Itu dalam utang. Kalau utang kan, dia minjem saya utang. Ya dia minjem saya utang. Terus ternyata dia nggak mau dimintain. Udah biarinlah, 1 juta doang, udah lepas. Tapi kalau kita udah salah milih pasangan, wah, kok ternyata dia kayak gini sih, kok ternyata dia kayak gini. Udah tuh teman-teman harus sabar seumur hidup dengan orang tersebut. Ya, makanya kalau kita mengingat kematian, kita cari orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa menemani kita di dalam ibadah kita, orang-orang yang bisa diajak sholat tahajud, orang-orang yang bisa diajak puasa bareng, itu orang-orang seperti itu. Ya sekarang orang tuh banyak omongannya doang. Siapa yang berubah jadi lebih baik? Ya tapi ada laki-laki jenggotan ditolak, ada laki-laki habis sekali ditolak. Ya itu pilihan teman-teman. Kalau aku mah sebagai jujur, aku sebagai laki-laki itu nggak masalah kayak gitu. Ya aku nggak masalah. Tugas laki-laki itu hanya datang. Ya kayak tadi kisahnya tadi, ketika ditolak ya udah, ketika dia menikah orang lain ya udah. Ya masih banyak kok. Ya makanya di sini teman-teman ya harus lebih memperdalam lagi ilmu agama agar kita itu tidak buta di dalam kehidupan kita. Ya kalau orang sudah buta udah menyesal seumur hidup. Ya mungkin cukup itu saja bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itulah ya teman-teman ya penyampaian materi malam hari ini dari Kak Haidar, sangat-sangat luar biasa, dan itu bisa kita jadikan bahan muhasabah untuk kedepannya. Jadi sebelum kita wafat atau kita meninggoy gitu, kita harus mempersiapkan amal kebaikan kita sebanyak-banyaknya. Seperti yang firman Allah, fastabiqul khairat, kita berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena amal kebaikan kita itu sangat berpengaruh teman-teman kelak di akhirat gitu. Oke, kita buka sesi tanya jawabnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum paham apa yang Kak Haidar sampaikan, atau teman-teman ada yang mau bertanya nih tentang gimana keluh kesah teman-teman tentang ketaatan teman-teman, boleh kita buka via on mic dulu ya. Ada yang mau bertanya via on mic, saya persilahkan. Atau mau via chat juga boleh, saya persilahkan. Ini berapa pertanyaannya?
Kak Haidar mau berapa, Kak? Mungkin dibatasin 3 aja apa? Oke, berarti saya ambil dari yang on mic 1, yang di via chat 2 ya. Oke, yang mau on mic siapa nih? Oh, enggak ada yang angkat tangan ya. Oke, saya ambil dari kolom chat aja. Ini ada dari pertanyaan dari Kak Maya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana pandangan Kakak terhadap pertemanan lawan jenis tanpa perasaan yang didukung oleh faktor lingkungan sekolah? Silahkan Kak Haidar untuk dijawab. Ya, memang dalam masalah cek nih, bisa dimatiin dulu mic-nya. Gerawat. Ya memang dalam masalah perkara hal ini, ya kita tuh sebenarnya boleh, ya kita tuh mungkin dalam sesuatu yang penting ya organisasi dan sebagainya. Tapi memang tetap harus ada yang namanya jarak. Ya harus ada yang namanya jarak. Karena kenapa? Sekarang ada orang menganggap saya nggak apa-apa temenan sama dia. Ya, saya nggak apa-apa temenan sama dia. Saya nggak ada perasaan kok. Kata siapa? Sekarang banyak orang kita nganggap ceweknya nggak biasa, tapi cowoknya suka. Cowoknya nggak biasa, ternyata ceweknya suka. Ya, jadi dalam perkara hal ini tetap kita harus menjaga jarak dengan lawan jenis. Ya, bahkan aku banyak temukan di beberapa sekretaris yang mungkin mengatasnamakan yaitu organisasi Islam, ya kayak ya bukan HMI ya ada beberapa lah. Ya, yang seharusnya mereka itu lebih memperhatikan masalah berkholwat, malah mereka itu semakin terbuka. Yang seharusnya mereka itu berkumpul itu hanya membahas perkara rapat, tetapi ternyata mereka banyak berkumpul dengan perbuatan yang sia-sia. Contoh kayak main kartu, main poker, main uno, makan bareng, itu kan nggak penting. Ya, kalau rapat baru ya rapat, tapi sekarang makan aja, main aja sama lawan jenis. Nah ini yang salah teman-teman. Ya, jadi ini yang salah. Ya, kalau misal pembahasannya penting, ya di tempat rame, ya mungkin kalau bisa jangan berdua, kalau bisa, ya kalau bisa kalau ada teman ajak bertiga, ya dan membahas perkara yang penting. Kalau cuma main makan bareng, nah ini yang mungkin harus dihindari. Karena aku pun juga anak organisasi teman-teman. Ya mungkin aku beberapa kali pernah lah, gitu. Beberapa kali pernah. Tetapi kalau aku sendiri lebih berusaha untuk tadi menghindari. Ya beberapa kali aku menghindari. Kalau aku bisa menghindari, aku hindarin. Ada acara ini, mungkin gak penting banget ngumpul-ngumpul, ya udah, gitu. Dan jangan terlalu terbuka banget. Ya, orang sekarang kan bercanda aja ya bebas, gitu kan. Cewek sama laki bercanda, ya nggak menjaga batasan. Ini yang mungkin membuat pola pikir ataupun generasi ini menjadi rusak seperti itu. Ya, begitu sih. Jadi tetap dibolehkan, tetapi harus menjaga batasan dan dalam apa ya, memperhatikan tadi ya terkait batasan-batasan. Ya jangan sampai terlalu kelewatan. Sudah Kak? Udah. Oke, Masya Allah. Bagaimana Kak Maya? Sudah jelas ya jawaban dari Kak Haidarnya Kak Maya? Oke, kita lanjut dari pertanyaan Kak Resti. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya, dengan cara apa iman seseorang itu bisa dikatakan sempurna? Dengan cara apa iman seseorang itu bisa dikatakan sempurna? Iya Kak. Cek mic-nya bisa dimatiin dulu. Oke, bentar. Ya, seseorang itu bisa dikatakan sempurna. Ya, keimanannya dengan apa?